next one, we are going to have a multi-book launch. So this one is going to be a very interesting one because we're going to talk from dengue to pandemics, a multi-book launch exploring health challenges and solutions. And there will be two editor and waiters who join us offline in Auditorium Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, and I and Rima will be split up into two segments. And the first session, we will give the stage to Rima and the speakers. Thank you. I need to leave you now, Mas Yopi. I'm sorry. So for the first one, dear ladies and gentlemen, we are going to have a more discussion about a book entitled Evaluasi Program Kesehatan. And for this session, allow us to speak in bahasa Indonesia. Sedikit perkenalan untuk sesi yang satu ini, Ibu dan Bapak akan langsung dipandu oleh kami dengan narasumber yang luar biasa, Dr. Risalia Reni Arisanti. Ibu dan Bapak atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Santi adalah dosen di Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Populasi Kesehatan di FKKMK UGM. Beliau juga adalah peneliti di Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada dan juga salah satu anggota di Technical Working Group Malaria Member Country Coordinating Mechanism Indonesia dan juga anggota di National Roadmap Malaria Elimination and Re-establishment Prevention for 2025 to 2045 Development APELMA. Kita sambut yang lebih meriah lagi kepada Ibu Dr. Risalia Reni Arisanti. Ibu, apa kabar? Kita sambil deg-degan. Oh iya, sebentar. Ini jangan sampai terjadi seperti saya tadi. Apakah sudah menyala? Ya, sudah. Apa kabar Bu Santi? Baik. Ibu jangan tahan tawa ya Bu. Kalau ketawa saya bahwa ada yang pengen ketawa. Iya, akhirnya saya seneng banget, saya ikut bangga evaluasi program kesehatan. Bukunya yang mana Bu? Boleh dikasih lihat dulu dong ke teman-teman yang ada di sini, luar biasa loh. Nanti, nah ya boleh. Nanti supaya bisa dilihat lagi. Kita sambil tanya-tanya ya Bu, saya berasa Sarah Sehan. Ibu boleh cerita nggak sih sebetulnya apa yang akhirnya melatar belakangi Ibu untuk menulis buku soal evaluasi program kesehatan? Selamat sore Bapak Ibu semua, mohon izin untuk bisa duduk di sini menceritakan terkait perjalanan buku ini. Jadi sebetulnya ini diawali dari proses disertasi saya. Jadi memang terkait evaluasi program dan saat itu ada satu mata kuliah penunjang disertasi yang memang dimintakan oleh Prof. Yodi begitu untuk bisa membuat monograf terkait evaluasi program gitu. Karena memang sangat relate dengan disertasi yang sedang saya kerjakan. Berdasarkan itu lalu terpikir, wah sebetulnya kita tuh semua melakukan ini ya, evaluasi program ini sangat sering kita lakukan. Apalagi di program studi yang kami ampu di IKM, which is hampir setiap mahasiswa melakukan hal ini begitu. Sehingga idenya saat itu adalah membuat menjadi buku ajar awalnya. Tetapi setelah dipikirkan kembali oleh tim, pengguna buku ini sebetulnya tidak hanya akademisi ya sebetulnya, tetapi juga praktisi, lalu profesional juga sangat bisa menggunakan buku ini. Sehingga akhirnya sudah tidak lagi mencakup tidak hanya di akademik, tetapi juga digunakan secara luas begitu. Jadi kurang lebihnya basicnya begitu. Berawal dari tugas ya Bu? Iya. Berawal dari tugas yang akhirnya bisa jadi satu monograf luar biasa. Betul. Kalau dilihat di cover sana Bu, Ibu kayaknya gak sendirian, ada beberapa nama lainnya. Boleh kami diceritakan ada siapa-siapa saja beliau yang ikut bersama Ibu di buku yang satu ini? Oke, jadi saya bersama 3 penulis hebat yang lain sebetulnya. Ini senior kami semua yang
pertama adalah Dr. Iris Andono Ahmad, tuh, beliau ada di belakang. Boleh tepuk tangan dulu dong, mumpung ada Pak Doni. Wah. Pak Doni, nah, kita tahu Pak Doni juga kami sudah menulis buku bersama sebelumnya di buku epidemiologi. Pak Doni juga saya rasa ahli ya di bidang evaluasi program utamanya penyakit menular. Lalu ada nama besar yang lain, Prof. Ari Probandari. Beliau merupakan profesor di bidang kesehatan masyarakat di Universitas Negeri Solo di UNS, tetapi juga sangat luas pengalamannya untuk mengevaluasi program, utamanya terkait riset implementasi seperti itu, banyak terkait sama penyakit menular, utamanya di tuberkulosis ya. Kalau yang terakhir mungkin sudah Bapak Ibu familiar semua, Prof. Yodi Mahendra Data. Nah ini beliau memang ahli di bidang policy ya. Ya. Betul. Dan ya salah satu sebetulnya ada buku juga yang beliau terbitkan terkait program manajemen dan ini merupakan cycle berikutnya begitu. Wah, sih. Jadi ini adalah persembahan tim Ibu dan juga Bapak Ibu profesor lainnya. Habis ini menyusul ya Bu. Amin. Amin. Tentang evaluasi program kesehatan. Tadi sudah diceritakan oleh Bu Santi siapa saja yang terlibat, kemudian siapa saja yang sebetulnya awalnya untuk mahasiswa tapi ternyata praktisi juga sangat disarankan untuk membaca ya Bu buku yang satu ini. Tadi Bu Santi juga sempat cerita kalau ada buku lain yang sudah ditulis, itu salah satunya adalah buku kuliah saya Bu, Epidemiologi Kesehatan Masyarakat. Boleh diceritakan ke kami nggak sih Bu, bedanya menulis buku evaluasi program kesehatan ini dengan buku-buku yang sebelumnya? Prosesnya gimana Bu untuk buku yang satu ini? Ya, sebetulnya tidak jauh berbeda. Saat itu memang yang disusun tentu saja poinnya apa ya yang mau ditulis gitu ya, outline-nya apa, lalu dicoba dengan mencari referensi yang ada, banyak membaca seperti itu. Dan yang menarik dari buku ini sebetulnya adalah banyak contoh-contoh yang real, yang evaluasi-evaluasi yang dikerjakan, utamanya yang terkait topik yang ada di bab tersebut begitu. Dan evaluasi yang dikerjakan sangat relevan misalnya di Indonesia seperti apa saja begitu. Dan mungkin kalau contohnya tidak ada di Indonesia, kita coba cari di publikasi yang di luar seperti itu. Sehingga lebih memudahkan pembaca untuk memahami sebetulnya yang dimaksud dengan teori ini tuh apa sih gitu. Nah, diberikan contoh-contohnya sehingga pembaca lebih praktis lah ya untuk bisa memahami. Mungkin gitu. Masuk ke definisi Bu. Tadi udah dikasih contoh. Kayak ujian deh ini. Saya kualat permisi. Ini pertanyaan titipan, terus disclaimer. Ibu sebetulnya definisi evaluasi program kesehatan sendiri itu apa? Sebetulnya kalau kita mungkin teman-teman Bapak Ibu semua juga sangat memahami bahwa evaluasi program itu bagian dari siklus dari program kesehatan sendiri begitu ya. Di mana sebetulnya ini melihat sejauh mana sih programnya ini dikerjakan. Apakah targetnya tercapai atau tidak. Sebetulnya untuk menjadi basis pengambilan keputusan untuk fase berikutnya. Nah, kalau misalnya nih, enggak tercapai, berarti what to do untuk apa yang harus dikerjakan untuk fase selanjutnya seperti itu. Dan saya rasa cukup jamak untuk dilihat bahwa saat ini juga para pengambil keputusan sudah mulai bergeser tidak hanya katanya, tapi memerlukan evidence base. Nah, evaluasi ini diperlukan untuk menjadi salah satu bukti. Begitu untuk bisa mengambil keputusan. Untuk mengganti katanya dengan kata bukti. Berdasarkan bukti. Ya. Baik, Ibu sebetulnya kalau dengar kata-kata evaluasi saya itu terus jejernya sebelahnya adalah monitoring. Monitoring, evaluasi, monef. Mereka ini sebetulnya saudara kembar atau kenapa sih Bu mereka ini seperti bergandengan terus? Jadi sebetulnya bagaimana? Iya. Ya, apa sih sebenarnya? Sebenarnya hampir sering dilakukan bersama, tapi sebenarnya ada bedanya gitu ya. Okay. Jadi kalau di Jawa ada istilah Mimi and Mintuno. Mimi and Mintuno. Mimi and Mintuno. Oh. Jadi kita bisa bilang dia sebagai komplementer. Jadi kalau monitoring biasanya dia melekat di dalam program. Jadi ada data yang sifatnya rutin yang memang itu dipantau dengan periode yang ditentukan tentu saja oleh program. Misalnya
baik itu harian, mingguan, ataupun bulanan, atau per berapa bulan sekali, atau per tahun gitu. Ya itu yang dilakukan. Jadi sifatnya dia periodik gitu ya, teratur, rutin gitu. Tapi kalau evaluasi dia bisa ditetapkan oleh program di awal, atau ada pihak independen yang sebetulnya ingin melihat misalnya di dalam perjalanannya, di dalam prosesnya, atau di akhir ini berimpact nggak ya gitu. Jadi sifatnya adalah episodik, mungkin seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sumber datanya, mungkin kalau di monitoring karena tadi melekat di dalam program, jadi ada di dalam tools yang bersamaan dengan program itu dibuat. Tetapi kalau yang evaluasi tidak hanya yang ada di dalam program, tapi bisa juga ada sumber data lain yang relevan dengan program tersebut yang bisa digunakan. Apakah itu nantinya lalu akan ada survei, lalu ada data misalnya dari bidang lain yang relate, itu bisa digunakan juga sebagai bahan evaluasi. Gitu. Baik, berarti sebetulnya evaluasi sendiri sangat penting ya Bu, apalagi sekarang sekarang kita kiblatnya salah satunya SDGs ya Bu ya, untuk eliminasi penyakit dan Betul. segala macam. Tapi kalau boleh diceritain lagi Bu Santi, sebetulnya kenapa evaluasi ini menjadi penting untuk target SDGs eliminasi sebuah penyakit? Ya. Tadi kalau dibilang bahwa program kesehatan utamanya tadi yang terkait SDG kan jangkanya cukup panjang, sehingga diperlukan semacam penilaian secara termin-termin tertentu untuk melihat yang sudah berjalan ini efektif nggak ya, efisien nggak ya, memberikan dampak nggak ya. Kalau itu belum, kira-kira apa yang bisa dikerjakan untuk bisa memberikan dampak ke depannya begitu. Sehingga target yang sudah ditetapkan di akhir, misalnya di 2030 atau depend on disease-nya ya, misalnya di 2030, ini kira-kira bakal tercapai nggak ya? Kalau nggak tercapai, kira-kira nanti di period itu kita bisa di level apa begitu. Misalnya belum sampai tereliminasi atau sebagian saja yang tereliminasi, kita bisa menceritakan seperti itu. Jadi salah satu kepentingannya kenapa ini jadi krusial adalah karena harapannya bisa menilai tadi di periode tertentu apakah achieve atau tidak. Kalaupun tidak achieve, apa yang harus dilakukan begitu untuk melihat memperbaiki program utamanya. Karena harapannya bisa lalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sekarang lagi ngetren banget soalnya ya, efisiensi. Adi takut-takut. Jadi relate. Gitu. Jadi sebetulnya balik lagi untuk evidence based policy tadi ya Bu Ya, Santi ya, itu akhirnya evaluasi program kesehatan ini menjadi penting. Saya jadi ingat Bu, COVID-19 kemarin baru saja selesai, kemudian kalau nggak salah tadi saya ngintip-ngintip dikit di bab 6 Ibu cerita soal pelaksanaan evaluasi di program kedaruratan. COVID-19 termasuk kedaruratan berarti ya Bu ya? Ya. Boleh diceritakan ke kami Bu, apa tantangannya melakukan evaluasi di saat darurat? Ya. Jadi ada salah satu tipe evaluasi yang kita sebut dengan rapid evaluation. Kalau biasanya memang evaluasi dilakukannya ya, kalau pada periode reguler itu bisa berbulan gitu ya. Kalau pada rapid evaluation concernnya adalah bagaimana dalam waktu yang singkat kita bisa memberikan evidence untuk bisa mengambil keputusan secara cepat. Jadi orientasinya adalah orientasi aksi untuk respon seperti itu. Jadi kalau pada rapid evaluation memang dia termnya antara hari ya, hitungan hari ataupun paling lama itu adalah 6 bulan. Karena orientasinya sekali lagi adalah aksi. Dan biasanya yang melakukan adalah tim yang terampil atau yang ahli di bidang tersebut sehingga bisa memberikan masukan terhadap policy maker untuk bisa mengambil keputusan secara cepat seperti itu. Jadi kita tahu kemarin kita mengalami sendiri ya. Bagaimana satu keputusan dari kebijakan misalnya dari PPKM dan lain sebagainya itu bisa diambil secara cepat. Nah, itu salah satunya dari proses monitoring dan evaluasi yang dikerjakan. Mungkin seperti itu. Jadi tadi secara cepat, tepat, ya, efisien. Iya, elah efisiennya keluar lagi ya Bu ya. Lagi ngetren banget ya soalnya. Baik, kemudian Bu Santi saya juga sempat mengintip ada studi kasus yang dibahas di buku tersebut, ada di bab
berapa tadi ya saya lupa, tapi ada malaria dan juga TB. Ada pelibatan stakeholder internal dan juga eksternal. Boleh dibagikan kepada kami, Bu Santi, bagaimana proses tersebut? Dari apa yang kita bisa petik dari studi kasus tersebut? Baik. Salah satu yang pernah dikerjakan, jadi ada sebagian memang yang di dalam contoh di buku ini merupakan pengalaman dari penulis atau publikasi yang dikerjakan oleh penulis. Jadi misalnya di malaria memang kita secara periodik karena memang ada donor ya. Salah satu sumber dana untuk program malaria di Indonesia adalah dari Global Fund yang mensyaratkan evaluasi dilakukan secara periodik tadi. Nah, yang menjadi dasar adalah tidak hanya dari sisi pendanaan dari Global Fund, tetapi juga dari ketika siklus pemerintahan berganti, sebelum kita menyusun rencana berikutnya, maka perlu dilakukan evaluasi. Dan evaluasinya itu tidak saja melibatkan stakeholder di level internal. Internal adalah salah satunya implementornya sendiri, tapi juga bagaimana melibatkan peneliti di universitas, lalu juga pemerhati-pemerhati di bidang tersebut begitu. Pun juga ahli dari luar, misalnya yang punya pengalaman di sama-sama di LMIC misalnya, itu juga kita libatkan untuk melakukan evaluasi. Harapannya ini bisa memberikan pandangan atau solusi yang lebih objektif untuk bisa memberikan masukan gitu ya, apa yang harus dikerjakan oleh program berikutnya gitu. Apakah misalnya dari target-target yang disusun itu terlalu ambisius misalnya. Nah ini apa yang harus dikerjakan dengan set target segitu gitu. Dan tentunya ini menjadi tadi bahan advokasi sekali lagi bagi policy maker untuk bisa mengambil atau mensupport keputusan yang ada. Mungkin itu. Hal yang terjadi juga sama di tuberkulosis atau TB atau sama? Ya, kurang lebih ya? Ya, prosesnya kurang lebih sama. Tapi yang juga sekarang lagi digalakkan adalah bagaimana bisa mengevaluasi tidak hanya dari level providernya, tapi juga dari level beneficiariesnya. Kalau di level community, dia nyampe nggak ya program yang dikerjakan oleh kita semua ini sampai di penerima manfaat gitu. Nah ini juga salah satu atau salah banyak yang dikerjakan bisa dengan dua metode. Nah ini yang mungkin membedakan antara monitoring dan evaluasi. Kalau di evaluasi biasanya kita memang mengambil dengan metodenya itu metode-metode ilmiah, misalnya dengan riset, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Mungkin seperti itu. Baik, Bu Santi, kita ke pertanyaan terakhir. Terakhir dari saya. Ujian beneran nih loh Mbak Rima. Jangan gitu. Nanti masih ada yang lain loh. Oh ya siap. Harapan Bu Santi sendiri sebetulnya, harapan Ibu sebagai penulis terhadap anak yang baru lahir, aka buku ini, kemudian dan implementasinya nanti mungkin untuk pembaca. Ya. Boleh dibagikan kepada kami Kak Bu? Ya siap. Jadi tadi target dari yang kami targetkan sebagai pembaca dari buku ini ya yang terdekat tentu saja dari kalangan akademisi, mahasiswa, lalu profesional maupun praktisi. Harapannya ini bisa jadi referensi bagi para dan peneliti ya di bidang kesmas begitu untuk bisa menjadi referensi baru bagaimana bisa melakukan program evaluasi dengan terstandar begitu dan juga praktisnya seperti apa begitu. Maksudnya contoh-contohnya. Kadang kalau kita melihat di teori ini apa toh yang dimaksud. Nah dengan contoh-contoh yang ada itu bisa memberikan gambaran secara luas. Oh ini cara melakukannya seperti ini loh begitu. Jadi ya bisa memberikan wawasan atau referensi baru lah ya. Betul. Mungkin itu. Yang bisa langsung diimplementasikan. Yang bisa langsung diimplementasikan. Oh, menarik banget. Ibu izin kita buka sesi tanya jawab. Boleh ya Bu Santi kepada penonton. Mari silakan Ibu dan Bapak yang kami hormati untuk bertanya langsung kepada penulis buku yang baru saja lahir di hari ini, buku evaluasi program kesehatan. Nanti akan ada hadiah dari Bu Santi, Ada Bu?
Ya boleh. Oh boleh. Silakan langsung angkat tangannya. Dari sebelah kiri saya mungkin ada teman-teman dari IKT. Nggak nanya dicatat sama Bu Santi nanti namanya ya. Atau yang di ujung kanan, sebelah kanan. Silakan Mbak, boleh minta tolong. Nanti jangan lupa tolong disebutkan nama dan institusi asal ya. Ya, terima kasih. Saya Mentari dari PKMK, FKKMK UGM, tetangga ya. Pertama-tama profisiat untuk Dr. Santi, kemudian juga Pak Doni, Prof Yudi, dan Prof Ari atas bukunya. Mungkin satu pertanyaan pertama saya adalah bagaimana buku ini mendefinisikan program kesehatan gitu. Karena kayak contohnya sekarang kan ada ya integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP. Itu kan sebetulnya dia bukan program ya, dia adalah approach atau model baru sistem pelayanan kesehatan primer gitu kalau dari diskusinya gitu. Tapi ada juga yang kemudian merasa ILP adalah sebuah program gitu. Jadi batasan program itu kalau menurut buku ini seperti apa? Terima kasih Dok. Terima kasih Mbak Mentari. Batasan program dalam program kesehatan di buku evaluasi program kesehatan. Ya, kami mencuplik dari referensi yang ada. Jadi program kesehatan sebetulnya adalah upaya yang dikerjakan untuk bisa mengatasi masalah kesehatan yang ada. Sehingga definisi itu memang cukup luas ya, karena bisa jadi hanya dikerjakan oleh satu program saja. Biasanya memang berbasis berbasis disease ya, sebagian besar berbasis disease atau berbasis beneficiary, misalnya kesehatan ibu dan anak gitu. Tetapi juga lalu tidak menutup kemungkinan bahwa program yang ke depan memang didorong itu tadi karena ada kebutuhan untuk efektif dan efisien. Sekarang banyak didorong bagaimana ini bisa terintegrasi satu dengan yang lainnya. Jadi definisi yang tadi memang cukup luas untuk bisa melingkupi tidak hanya satu program tertentu berbasis disease ataupun targeted population, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk integrasi. Mungkin itu. Tapi terima kasih, kami jadi teringat nih. Ada nggak ya di contoh buku ini yang bisa menggambarkan terkait integrasi gitu. Jadi nanti mungkin bisa kita tambahkan deh di sebagai catatan begitu ya, bahwa sekarang memang eranya adalah bagaimana bisa diintegrasikan. Mungkin gitu Mbak Mentari. Terima kasih. Terima kasih Ibu Santi, Mbak Mentari, terima kasih juga. Ada lagi pertanyaan yang lain Ibu dan Bapak, nanti dapat coklat dari Bu Santi. Yeah. Buku dong. Oh buku dapat buku, langsung dapat buku dari Bu Santi. Belum ada yang dapat selain Bu Santi dan Bapak Ibu penulis ya Bu. Ada lagi silakan, monggo. Jangan lupa nama dan institusi asalnya. Iya, perkenalkan nama saya Zuhri, saya dari Setara Indonesia. Yang ingin saya tanyakan terkait beneficiary sih Bu. Terkait itu terkait saya kan belum baca bukunya ya Bu ya. Jadi apakah untuk bukunya sendiri, untuk beberapa program yang Ibu evaluasi itu apakah sudah ada pembagian dari rencana aksi menurut outputnya dan outcome-nya secara langsung kayak gitu, itu satu. Dan masalah integrasi, apakah dalam penelitian ini sendiri untuk evaluasi program itu bisa diintegrasikan dengan kondisi society yang ada, misalkan evaluasi program terkait DBD di masyarakat yang memang mayoritas petani, misalkan kayak gitu. Apakah sudah mencakup integrasi dalam hal tersebut, atau misalkan dalam sektor pekerjaan yang memang itu informal, formal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum ke integrasi mungkin yang pertama tentang outcome dan output. Outcome, ya. Jadi terima kasih Mas Zuhri. Jadi di dalam buku ini memang tadi karena ada bentuk cycle dan ada kerangka yang digunakan, misalnya apakah dari kerangka input, proses, output, dan outcome. Kita juga ada contohnya nih yang pernah dikerjakan misalnya untuk program tertentu. Jadi misalnya untuk tadi berbasis outcome maupun output, contohnya apa dan bagaimana sih untuk melakukan evaluasi kalau misalnya tujuannya adalah untuk melihat output dan outcome. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau terkait tadi misalnya specific population ya, di dalam contoh di buku ini juga seperti tadi yang sempat disampaikan bahwa ada contoh misalnya evaluasi di satu wilayah terpencil untuk program TB misalnya.
bagaimana keterlibatan komunitas di situ ternyata berimpact sangat besar terhadap upaya active case finding yang dilakukan. Jadi ada satu paper di sini yang kami kutip gitu ya. Program itu bentuknya semacam piloting melakukan active case finding di wilayah pulau di salah satu provinsi di Sumatera Utara begitu. Bagaimana program tersebut bisa melibatkan community dan ternyata impact-nya luar biasa gitu. Begitu dia melibatkan community secara intens, cakupan untuk penemuan kasus TB-nya itu berkontribusi terhadap 56% dari kasus yang ada di wilayah tersebut begitu. Dan ya salah satu yang dicontohkan seperti itu. Jadi dengan kami berharap sebetulnya dengan contoh-contoh yang ada itu setidaknya memberikan wawasan untuk para pembaca gitu, untuk bisa tadi melihat contoh realnya itu seperti apa gitu. Jadi nggak cuma teori gitu. Karena biasanya itu yang kami rasakan kalau kepada yang sering kepada mahasiswa ya, misalnya di situ dibilang need assessment, ini maksudnya apa sih need assessment tuh, how to do-nya itu bisa dibaca juga di buku ini. Mungkin itu. Terima kasih Mas Yusri. Terima kasih banyak Bu Santi. Satu pertanyaan lagi mungkin, wah dari depan, selamat datang. Saya kalau Bu Santi waduh saya juga ikut waduh. Izin, Monggo. Ibu, saya Fajar dari tim J Arbovirosis Kementerian Kesehatan. Saya belum baca juga bukunya, cuman pengen tahu aja. Kami punya persoalan kadang-kadang evaluasi program itu tidak mendahului penganggaran. Nah, kadang-kadang contoh sekarang aja kami sudah harus mengajukan anggaran tahun 2026. Orang 2025 juga kita masih baru di awal. Nah, kira-kira dalam buku ini ada nggak kiat-kiat atau memang Ibu punya pengalaman yang strateginya gimana sih menghadapi situasi yang memang sistem negara kita dalam penganggaran itu seperti itu. Sehingga kadang-kadang memasukkan anggaran yang belum kita evaluasi itu jadi problematika di kami gitu. Ya, itu aja Bu. Terima kasih banyak Pak Fajar. Seru nih Bu, budgeting. Saya seneng nih. Iya. Anggaran. Apalagi hari gini ya. Waduh, pusing makin pusing. Silakan Bu Santi. Makasih Pak Fajar. Jadi sekali lagi bahwa evaluasi program itu kan sebetulnya tidak berhenti di satu titik ya Pak. Jadi ini adalah proses yang terus-menerus sebetulnya dikerjakan di dalam program kesehatan. Nah tadi bagaimana kalau kapan sih sebaiknya yang evaluasi ini dilakukan? Saya rasa di program sendiri misalnya di Kemenkes juga melakukan secara reguler ya tadi monitoring misalnya. Yang itu sebetulnya menjadi basis kenapa anggaran itu dibuat begitu. Tetapi bisa jadi satu waktu tertentu ada yang evaluasi yang dikerjakan secara itu tadi baik oleh pihak internal maupun eksternal yang bisa dikerjakan bersama untuk bisa membuat planning lebih panjang. Sehingga ini akan menjadi basic tidak hanya perencanaan di tahun depannya tapi mungkin jadi perencanaan yang lebih panjang. Misalnya membuat roadmap atau apapun ya berdasarkan evaluasi yang ada begitu Pak. Jadi sekali lagi bahwa evaluasi bukan satu proses tersendiri tapi dia menjadi bagian dari siklus program sehingga kalau sifatnya itu adalah tahunan begitu itu mungkin proses monitoring yang akan lebih bisa menjawab ya monitoring maupun karena tadi evaluasi juga bisa dikerjakan tidak hanya dari data internal tapi ada data eksternal yang bisa kita gunakan mungkin itu menjadi dasar tapi kalau sifatnya mau menjadi payung jangka panjang memang ada baiknya melakukan evaluasi tidak hanya dari level internal tapi juga dari level eksternal begitu. Jadi saya rasa kalau di Dengue sendiri ada roadmap ya Pak, sudah ada roadmap. Saya rasa itu sudah berbasis juga dari evaluasi yang dikerjakan gitu. Mungkin itu Pak Fajar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan juga jawabannya Ibu Santi. Itu tadi pertanyaan terakhir. Ibu sekali lagi selamat. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Risalia Reni Arisanti, Master of Public Health, Ibu dan Bapak. Sedikit informasi untuk mendapatkan buku yang satu ini. Untuk saat ini, satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Ibu dan Bapak adalah melakukan pre-order terlebih dahulu. Jadi silakan untuk menghubungi call center kami itu melalui WhatsApp di 0822 4
nol yang 4 kali, 896. Sekali lagi di 0822 896. Setelah ini kita akan bergabung bersama Profesor Egy Arguni dan juga Mas Yopi Darmawan untuk membicarakan lebih lanjut tentang dengue dan berbagai aspek dan solusinya. Terima kasih, saya Rima pamit. Bu Santi terima kasih banyak dan selamat sekali lagi. Sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih Mbak Rima dan juga Bu Santi. Tepuk tangan boleh sekali lagi teman-teman. Ubur-ubur ikan lele, yuk ngobrol bareng Le. Ya, oke. Baik, kita akan masuk ke segmen yang kedua. Kita akan berbincang dengan Chief Editor dari buku Dengue, berbagai aspek dan solusinya. Nanti saya akan ditemani oleh Profesor Dr. Egy Arguni, MSc PhD SPA Konsultan. Beliau sudah hadir bersama saya di sini. Dan kita simak profil singkat beliau. Beliau merupakan Profesor pada bidang ilmu biomedika, penyakit infeksi anak pada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Beliau juga aktif sebagai konsultan pediatrik di Rumah Sakit Sarjito sebelah. Dan juga sebagai Head of the Arbovirus Research Group, Center for Tropical Medicine Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Staf Divisi of Infections and Tropical Disease, Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKMK UGM. Langsung saja saya undang Profesor Egy Arguni. Selamat sore Bu Egy, saya mungkin lebih akrabnya panggil Bu Egy aja boleh? Boleh. Selamat sore, apa kabar? Mungkin bisa disapa segenap penonton yang ada di auditorium FKKMK sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Mohon maaf, saya ketinggalan kacamata, jadi saya nggak bisa lihat sampai Oke, baik. Siap, baik. Bu Egy merupakan Chief Editor dari buku Dengue, berbagai aspek dan solusinya. Ini saya ada titipan pertanyaan dari teman-teman PKT, ada sekitar 100 pertanyaan. Jadi nanti mohon bisa dibantu dijawab ya. Yang pertama nih, langsung saja Bu Egy, kira-kira apa yang melatar belakangi dan motivasi dari segenap penulis untuk bisa menulis buku yang luar biasa ini? Ini sebenarnya pengakuan. Jadi sebenarnya karena kami kebetulan juga di tim Pokja Arboviruses di Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM, dan kemudian akhir tahun 2021 mungkin ya kita merencanakan kita mau buat apa nih untuk tahun berikutnya, yaitu tahun 2022 gitu ya. Dan kemudian akhirnya kita sepakat untuk membuat satu buku yang inginnya tuh sangat terintegrasi gitu ya untuk satu buku ini. Kalau misalnya saya pamerin dulu bukunya kan. Boleh, ini harus dipamerkan ini. Ya, karena kalau mungkin teman-teman juga sering gitu ya searching tentang suatu penyakit, dan dalam hal ini misalnya untuk dengue gitu, kita akan cari aspek yang ini, kemudian aspek yang satu lagi, dan aspek yang satu lagi itu dalam berbagai searchingan gitu ya. Tapi kemudian bagaimana kita punya satu sumber gitu ya, referensi yang sudah mencakup semuanya. Masalahnya itu di akhir 2021 gitu ya, dan kemudian kita baru mulai menyusun kontributor gitu ya, dan kemudian menyusun rancangan bukunya seperti apa, dan dimulai di awal 2022 dan baru jadi ini. Oke, tepuk tangan boleh. Jadi 3 tahun ini, jadi ya begitulah suka dukanya ya. Oke, tentu saja waktu 3 tahun ini menjadikan buku ini sangat menjanjikan untuk dibaca gitu ya. Nah, mungkin bisa diinformasikan kepada teman-teman dan juga penonton yang hadir secara daring melalui sambungan Zoom, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh segenap penulis di buku ini, Bu Egy? Tadi sempat disebutkan bahwasannya ini buku yang sangat komprehensif gitu. Iya, jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu juga kalau melihat buku ini, dari judulnya saja kan memang berbagai aspek ya, dan sebenarnya kita juga tidak mau itu cuman hanya berdasarkan teori saja, tapi kemudian kita juga sisipkan juga praktisnya sehari-hari seperti apa, sehingga kemudian juga ada
lengkap dari mulai epidemiologi, kemudian dari sisi penyakitnya sendiri ada virologi dan disease-nya itu sendiri gitu ya, sampai kemudian tata laksana dan kemudian terakhir pencegahan dan keterlibatan masyarakat. Oke, jadi cukup lengkap. kompleks dan semuanya terkumpul jadi buku ini. Ada berapa halaman Bu Egy menikah? Nggak apa sih. Sekitar berapa? Ini kayaknya tebel dan cukup untuk ganjel lawang ya, enggak canda. Nah, kira-kira tadi sempat menyebutkan bahwasannya banyak sekali tim yang terlibat. Yeah. Mungkin bisa diceritakan dan juga di bagian bersama teman-teman yang di sini. Kira-kira siapa saja yang terlibat dan keterlibatannya seperti apa nih? Iya, saya pikir mungkin sudah. Jadi itu kontributor buku ini ada 28 ya, 28 apa 29. Tadi kalau bukunya Mbak Santi itu babnya banyak. Kontributornya sedikit, kalau kami itu babnya cukup banyak dan kontributornya juga cukup banyak. Jadi total itu ada 28 atau 29 penulis gitu Nje. Dan kemudian juga kalau editor ini sebenarnya luar biasa sekali, Dr. Citra, kemudian Dr. Doni dan Prof. Uut juga berperan sebagai editor di sini dan beliau sangat membantu buku ini. Jadi kalau kita lihat dari berbagai bab tadi yang saya sampaikan tadi ya, epidemiologi, virologi, kemudian disease-nya itu sendiri hingga kemudian community engagement dan pencegahan gitu ya, hingga vaksin, perkembangan vaksin. Nah, banyak, saya nggak akan nyebut satu-satu aja ya karena nanti rampung misalnya disentil sama tim panitia gitu. Jadi yang jelas banyak sekali pihak yang terlibat dan tentunya juga memberikan kontribusi nyata untuk penulisan buku ini ya Bu Egy ya. Betul sekali. Baik, dan dari buku ini kira-kira siapa saja atau mungkin pihak siapa saja yang menjadi pembaca potensial nih untuk buku ini? Iya, sebenarnya awalnya itu memang kita harapkan buku ini memang menjadi acuan gitu ya, bacaan juga tidak hanya bagi mahasiswa tapi juga kemudian praktisi kesehatan, dan karena itu juga ada community engagementnya juga. Jadi sebenarnya teman-teman di komunitas ya itu juga awam mungkin juga sebenarnya memang agak ada bab-bab tertentu yang cukup teknis Mas Yopi, tetapi secara umum sebenarnya sudah dikemas dengan cukup general sehingga saya kok senang juga apabila buku ini bisa bermanfaat bagi masyarakat umum seperti itu. Berarti bisa dimanfaatkan tidak hanya nakes tapi juga teman-teman di puskesmas mungkin betul, gitu. Kemudian juga mungkin ibu-ibu kader atau mungkin teman-teman mahasiswa yang sangat tertarik dengan keilmuan atau isu-isu terkait masalah dengue. Nah, tadi sempat disebutkan bahwasannya juga akan dibahas terkait isu epidemiologi. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit kepada teman-teman dan juga para penonton kira-kira saat ini di Indonesia kondisinya seperti apa nih Bu Egy? Iya, kalau teman-teman dan Bapak Ibu perhatikan ya sebenarnya dengue itu kan kasusnya kan memang cyclic ya. Jadi kita mungkin mengenal 3 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan gitu ya. Mungkin kalau kami di klinis itu 3 tahun atau 10 tahun itu merupakan puncak kasus dengue yang cukup tinggi. Dan kita juga mengalami peningkatan kasus yang sangat hebat sekali di 2023 dan 2024 kemarin. Sebenarnya itu tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia gitu ya, itu juga terjadi peningkatan. Nah, jadi memang dengue itu memang belum bisa kita kendalikan ya kan, padahal sudah berpuluh-puluh tahun ya kita hidup bersama dengue. Sehingga memang buku ini juga sedikit banyak ingin membuka wawasan juga bahwa apa sih yang bisa kita lakukan untuk pengendalian dengue gitu. Masa sih kita mau hidup dengan dengue terus gitu ya. Benar. Jadi harus ada upaya-upaya baru gitu ya. Jadi harus bisa ya putus silaturahmi gitu ya. Oke, dan di catatan saya ini juga salah satu caranya ada terkait isu pengembangan vaksin dengue. Nah, kira-kira sejauh ini di Indonesia atau mungkin secara global bagaimana nih potensi untuk pengembangan vaksin dengue? Iya. Jadi vaksin dengue ini sebenarnya merupakan jenis vaksin yang cukup sulit Mas Yopi untuk bisa kita kembangkan. Karena Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga paham dengue itu ada 4 serotype gitu ya. Dan kemudian juga kalau kita mau punya suatu vaksin yang bagus maka harus efektif untuk keempat serotype tersebut gitu ya. Dan kemudian juga teman-teman juga tahu bahwa dengue itu punya patogenesis yang dikenal sebagai ADE
antibody dependent enhancement, di mana hal ini cukup tricky untuk kita bisa mengintroduce suatu vaksin baru yang punya beberapa macam serotype. Jadi banyak yang mengkritisi tentang vaksin dengue di dunia gitu, bahwa vaksin dengue yang kurang bagus itu nanti akan justru menginjus suatu ADE dan kemudian malah justru menimbulkan penyakit yang berat seperti itu. Nah, itu bermain di keuntungan dan kerugiannya, dan kami yakin perkembangan vaksin dengue ini harusnya semakin lama semakin baik sehingga kita akan punya vaksin yang efektif untuk pencegahan keempat serotype tersebut. Sekarang sebenarnya dunia tuh sudah punya 2 jenis vaksin yang itu sudah mendapatkan persetujuan ya. Pertama kita masuk di tahun 2018 ya, jenis vaksin dari dari satu pabrik vaksin, dan kemudian sekarang juga yang sekarang beredar itu adalah dari vaksin produksi Takeda, dan ini jenis vaksin ini bagus sehingga bisa kita advocate untuk orang tua dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, terutama untuk yang tinggal di daerah endemis gitu ya, sebagai dengue kan kita di endemis semua nih, semua kota di Indonesia endemis. Tapi masalahnya vaksin yang sekarang beredar itu hanya untuk usia 6 sampai 45 tahun. Jadi saya sudah lewat. Udah lewat. Mungkin masih OP nih harusnya. Saya kira masih umur 30-an loh Bu. Ya, beberapa keterbatasan memang seperti itu, tapi produksi atau produsen vaksin yang sekarang ini juga masih terus melakukan penelitian-penelitian untuk usia yang lebih tinggi dari 45 tahun, sehingga kita harapkan, dan lebih rendah juga, sehingga kita harapkan coverage usia itu akan lebih luas lagi untuk vaksin dengue ini. Benar, jadi tantangannya seperti itu ya Bu Egy terkait pengembangan vaksin, dan tentunya ini menjadi peluang yang besar juga bagi teman-teman yang ada di Indonesia, terutama para peneliti muda. Saya tadi melihat wajah-wajah yang masih muda. Tadi informasi terakhir bahwa peserta yang submit poster ada dari teman-teman SMA, benar ya Mas Yoyo? Ada teman-teman SMA, anak S1 juga ikut, jadi sepertinya ini sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Iya, gitu ya. oke. Dan ini saya saat di layar telah tampak sejumlah book chapter, dan saya langsung fokus di poin 4.1 nih. Nah, terkait kebijakan dengue global dan nasional. Nah, sejauh ini nih Bu Egy nih, kira-kira bagaimana nih pemerintah mendukung upaya dalam penanganan dan juga pencegahan dengue di Indonesia? Iya, kalau kita bicara tentang kebijakan dengue secara global, kita punya beberapa sasaran ya. Kalau untuk global itu untuk yang roadmap NTD, kalau saya tidak salah juga intinya adalah mereka ingin menurunkan angka kejadian dan juga untuk angka kematiannya. Dan kemudian kalau untuk Kementerian Kesehatan, coba saya diingatkan Pak Fajar, Pak Burhan, itu bahwa mungkin kita diharapkan menurunkan angka kejadian kurang dari 10 per 100.000 penduduk, dan kemudian bahkan ini cukup ambisius nih, 2030 kita punya target untuk zero death. Jadi 0% untuk kematian. Ini sangat ambisius. Tapi seperti itu. Jadi strategi-strateginya adalah kita punya sasaran, dan kemudian untuk Indonesia sendiri sebenarnya kita sudah punya Stranas ya, Stranas dengue. Memang akan berakhir di Stranas akan berakhir di 2024 atau 2025 ya. Jadi memang sudah waktunya kita memperbarui Stranas. Jadi dari Stranas dengue itu ada beberapa aspek yang memang harus kita bagaimana kita berstrategi untuk bisa pengendalian dengue ini tidak hanya untuk faktor, tapi juga untuk manajemen klinis, untuk vaksinasi, kemudian untuk manajemen KLB, kemudian surveillance, pelibatan masyarakat, hingga kemudian penelitian-penelitian atau mengencourage penelitian-penelitian yang inovatif gitu ya, sehingga kita bisa punya cara yang jitu gitu untuk pengendalian dengue ini. Oke, jadi sebenarnya sudah banyak strategi dan juga rencana-rencana ke depan yang akan dieksekusi, tidak hanya dari akademisi juga, tapi juga dari peneliti, dan tadi Bu Egy sempat menyebutkan keterlibatan masyarakat. Nah, mungkin bisa dibagikan bersama teman-teman semuanya di sini, kira-kira apa peran masyarakat jikalau kita ngobrolin level komunitas, atau mungkin kalau di Jogja itu sangat kuat sistem kader kesehatannya nih.
Bu Iya, Eki. iya, terima kasih Mas Yopi. Jadi sebenarnya nanti mungkin erat juga kaitannya dengan bukunya Dr. Santi sebelumnya ya. Jadi evaluasi program. Nah, sejak Denggi ini ada dilaporkan di Indonesia dari tahun 1960-an. Program pengendalian vektor itu kan sudah banyak sekali dilakukan ya. Sehingga kemudian bahkan sampai sekarang juga ya beberapa program pengendalian vektor. Tapi mungkin juga itu belum terlalu berhasil. Sehingga kemudian salah satu hal yang aspek penting gitu ya untuk keberhasilan suatu program pengendalian denggi itu adalah keterlibatan masyarakat. Jadi kita kan tidak mungkin punya suatu program yang kita harapkan berhasil kalau tidak didukung oleh masyarakat. Kemudian misalnya itu hanyalah sebagai top down saja dari pemerintah misalnya, dan masyarakat tidak dilibatkan, tidak diberikan sosialisasi gitu ya, evaluasinya seperti apa, dan kemudian sustainability-nya itu Mas Yopi yang agak sulit ya. Coba terakhir membersihkan lingkungan PSN kapan Mas Yopi? Nah, karena saya anak kosan jadi kayaknya sudah lama sekali gitu ya Bu Eki ya. Karena penting juga ya. Jadi melibatkan masyarakat dari level yang paling ujung misalnya kader kesehatan sangat penting ya Bu Eki. Iya, Dan betul. sejauh ini kira-kira apa nih Bu Eki di tahun 2025? Tantangan terbesarnya ketika melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat itu seperti apa nih? Iya, Indonesia itu kan sangat luas ya Mas Yopi ya, dari mulai yang sangat urban, kemudian yang sangat rural juga, dengan berbagai karakteristik masyarakatnya. Walaupun sebenarnya Indonesia itu sangat paternalistik ya, tapi kalau kita lihat di daerah-daerah perkotaan itu udah hilang gitu ya, sehingga kemudian fungsi dari leader di lingkungan gitu mungkin udah nggak terlalu kuat lagi ya kalau di perkotaan, tapi kemudian di pedesaan atau mungkin juga di wilayah-wilayah tertentu ya yang bukan perkotaan itu ya. Nah itu masih sangat kuat gitu, sehingga kemudian bagaimana kita bisa melibatkan juga leader-leader di masyarakat untuk membantu kita juga untuk bisa mensukseskan program dari pemerintah seperti itu. Dan tadi bahwa suatu keterlibatan masyarakat yang bagus gitu memang menjadi kunci bagi suatu keberhasilan program, terutama untuk pengendalian denggi ya. Nah. Jadi perlunya keterlibatan masyarakat dan juga sektor-sektor yang lain itu ya Bu Egi ya. Iya. Tidak hanya melibatkan masyarakat di ujung tapi juga dari peneliti juga akan terus jalan terus. Kemudian pemerintah juga di saat yang bersamaan juga menentukan kebijakan secara global. Dan seperti halnya di sesi sebelumnya, kita akan mendapatkan pertanyaan dari para peserta di sini, juga penonton yang hadir daring juga boleh. Seperti halnya di sesi sebelumnya, kita di segmen ini juga akan ada hadiah. Saya tidak mau kalah sama Rima gitu ya. Nanti adanya sepaket nyamuk dan telurnya ya. Oke, baik. Saya akan memberikan waktu kepada teman-teman yang hadir di sini untuk bisa memberikan pertanyaan dan komentar. Monggo silahkan. Baik, yang ada di sektor utara teman-teman bisa dibantu. Ada 2 yang angkat tangan atau 3 itu ya? 2 ya. Oke, mohon untuk bisa disebutkan nama, asal institusi dan juga pertanyaannya. Monggo Mbak, silahkan. Selamat sore Ibu Egi. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Yusli, saya dari FETP UGM. Saya sangat tertarik dengan buku ini Bu, karena kebetulan saya juga ada minat untuk mengambil penelitian tentang dengue. Pertanyaan saya nomor 1, di mana saya bisa dapat buku ini? Nomor 1 itu. Kemudian selanjutnya buku ini ada banyak chapter Bu nggih. Dari sini boleh di-sharing nggak Bu untuk penyusunan buku ini dari banyak tim itu, bagaimana Ibu bisa mengumpulkan banyak expert untuk bisa berkolaborasi bersama untuk membuat sebuah mahakarya ini. Terima kasih. Luar biasa. Nah ini dari pertanyaan yang kedua sepertinya akan menjadi penulis buku selanjutnya nih Mbak. Iya. Monggo, mungkin bisa dijawab. Oh iya, maaf tadi Mbak siapa namanya? Sorry, FETP. Mutia itu bisa. Yusli. Yusri. Gawat jauh. Iya, terima kasih sekali Mbak. Tadi mungkin memang masih harus didaftarkan dulu namanya gitu ya, untuk
nanti dicatat dan karena untuk acara siang hari ini atau sore hari ini kita memang tidak cetak banyak tapi monggo nanti bisa mendaftar untuk dicatat. Dan tadi untuk pertanyaan kedua adalah bagaimana mengumpulkan orang-orang dan itulah yang tersulit Mbak. Jadi mengumpulkan para pakar sangat sulit. Tapi langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita mau lakukan pemetaan. Jadi bab yang akan kita tulis apa gitu ya kan kita sudah punya niatan untuk punya berbagai aspek gitu ya. Dan kemudian kita petakan dan kemudian kita cari expertnya. Ternyata di FKKM KUGM saja ini sudah hampir 99,9% ini sebenarnya sudah bisa dipenuhi dari Bapak Ibu pakar yang ada di FKKM KUGM. Tetapi mungkin ada beberapa kontributor juga dari luar FKKM KUGM. Tapi betul sekali ini merupakan anugerah saya pikir juga ya bisa mendapatkan tulisan dari beliau-beliau yang memang expert di bidangnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Aduh, siapa jenenge? Yusri ya, terima kasih. Semoga kedepannya bisa duduk di sini sebagai narasumber menulis buku selanjutnya. Amin. Bisa jadi, amin. Selanjutnya sebelahnya tadi ada mas-mas pakai kacamata ya. Silahkan. Oh ya, selamat sore Prof. Izin bertanya, saya Cipto dari UNPAD, Universitas Padjadjaran. Saya kebetulan kemarin magang di tim surveillance di Kementerian Kesehatan. Jadi saya juga kebetulan dikasih tugas untuk analisis penyakit, saya pilih denggi gitu. Yang hal kemarin tuh, yang hal menarik yang ditemukan tuh tahun 2024 memang sangat tinggi kenaikan kasusnya dibandingkan tahun-tahun kemarin begitu. Saya tertarik dan juga sudah lihat baca-baca buku juga. Kalau misalnya ada teori, kalau misalnya ada pergeseran serotipe yang dominan, dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya itu ada peningkatan kasus begitu. Betul. Nah, menurut pendapat Prof begitu, dengan peningkatan kasus 2023, 2024, apakah ada peran pergantian serotipe tersebut begitu? Kemudian untuk pertanyaan kedua, apabila berkenan Prof? Susah loh ini. Iya. Iya. Bandung susah pertanyaannya. Pertanyaan kedua untuk surveillance denggi kan sekarang untuk laporan ke Kemenkes melakukan SKDR ya Dok ya. Terutama di indikator based surveillance begitu. Dari pendapat Prof sendiri, apakah itu bisa dibuat lebih baik kembali begitu? Mengingat untuk definisi dari suspek denggi itu kan istilahnya nggak terlalu khas begitu. Misalnya kalau misalnya di Kemenkes itu panduannya demam, nyeri perut itu udah bisa masuk suspek denggi begitu. Padahal bisa juga dimasukkan atau diagnosis beningnya penyakit-penyakit lain begitu. Betul. Ya, apakah dapat dibuat lebih baik lagi? Terima kasih Prof. Oke, baik, terima kasih. AA Cipto ya tadi namanya. Oke, AA Cipto ya, bukan AA Warmindo. Oke, ada dua pertanyaan Bu Egi, ini kayak pertanyaan selevel PPDS sepertinya ini ya. Kayaknya. Egi berasa ujian terbuka, mau gak Bu Egi? Ya, terima kasih Mas Cipto. Yang pertama tadi untuk pergeseran serotipe ya, ini merupakan suatu fenomena yang sebenarnya sangat menarik sekali. Jadi kenapa sih serotipe itu bisa berubah gitu ya? Kalau Mas Cipto searching dan kemudian banyak mempelajari tentang epidemiologi denggi, itu tidak pernah memang satu daerah itu sama dengan daerah yang lain gitu ya. Atau mungkin kalaupun melihat di satu daerah itu waktu tertentu itu tidak sama juga dengan waktu tertentu yang lain. Misalnya saya pikir di Bandung, Jakarta, di Jawa Barat itu pernah satu waktu serotipe 1 dan 3-nya dominan gitu ya. Dan kemudian di beberapa laporan lagi itu kemudian sudah berubah lagi gitu ya serotipenya. Itu nggak cuma di kota di Indonesia saja yang berubah. Tetapi di negara lain pun mereka akan mengalami sirkulasi. Itu yang kita bilang sebagai dinamika suatu serotipe. Nah, mereka tidak mengalami pergeseran, tapi mereka seperti ya bersirkulasi seperti itu. Apa yang kemudian teori yang mempostulasikan bahwa kalau ada perubahan serotipe maka hati-hati loh berikutnya akan ada outbreak gitu ya. Karena apa? Kalau dalam suatu waktu itu ada serotipe tertentu yang beredar di situ ya. Misalnya serotipe 1 dan 3 gitu ya, beredar di satu wilayah. Maka orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut akan lebih banyak punya
imunitas terhadap serotipe 1 dan 3 tersebut. Nah nanti kalau kemudian dalam satu waktu ternyata serotipe, kita akan lihat nih, serotipe 2 dan 4-nya dominan gitu ya, maka orang-orang tadi yang tinggal di situ dia tidak punya kekebalan terhadap 2 dan 4. Sehingga kemudian hati-hati nih untuk orang-orang yang di situ mungkin beberapa waktu ke depan mereka akan ada terjadi outbreak dan itu akan didominasi oleh serotipe yang bukan dominan di episode sebelumnya. Itu yang teori untuk pergeseran serotipe yang kemudian kemungkinan bisa menyebabkan outbreak di waktu berikutnya. Sebenarnya tadi yang pertanyaan kedua adalah Iya, mungkin bisa dibantu diulang Mas Cipto ya ini. Ini saya kebetulan saya sedikit roaming juga gitu ya. Iya. Pertanyaan kedua itu mengenai surveillance begitu. Kalau di surveillance kan kalau dari Kemenkes kan menggunakan SKDR, menggunakan suspek denggi begitu. Nah, untuk definisinya tuh termasuk cukup lax begitu. Luas. Jadi ya luas begitu. Untuk demam, nyeri perut itu sudah bisa dimasukkan ke suspek denggi begitu. Padahal kalau misalnya kita bisa melihat itu kan bisa jadi penyakit lain itu banyak sekali di reaksi bandingnya begitu. Betul. Nah, kira-kira kalau misalnya di sistem SKDR begitu apa yang bisa kita tentukan kriteria-kriterianya agar lebih spesifik untuk menentukan suspek denggi begitu. Oke. Iya, terima kasih Mas Cipto. Ini pertanyaan yang sangat kritis ya. Saya pikir sebenarnya ada Dr. Fajar juga, ada Mas Burhan, ada Dr. Citra, Dr. Doni, masih ada nggak Dr. Doni? Jadi yang di surveillance untuk karena saya kebetulan juga di anak ya, jadi kalau untuk kami mendasarkan pada PNPK denggi. Nah di PNPK denggi untuk anak dan remaja itu memang kami sudah tidak pakai lagi suspek, tapi kami sudah langsung pakai probable, gitu ya. Di mana di dalam kriteria suspek dan kriteria probable tersebut itu memang sudah lebih mengarah pada infeksi denggi. Jadi tidak yang luas lagi. Bahkan kalau Mas Cipto memperhatikan PNPK itu salah satu dari yang masuk dalam probable itu adalah sudah kemungkinan sudah terjadi warning sign. Nah, warning sign ini kan tidak dimiliki oleh banyak penyakit infeksi ya. Febrile illnesses umumnya itu tanpa warning sign. Tapi karena kami sudah memasukkan itu dalam kriteria probable, maka itu akan lebih mengarah. Dan kemudian dalam PNPK tersebut Mas Cipto juga bisa memperhatikan bahwa pada kasus-kasus yang memang masih kita curigai ini sebagai suatu infeksi denggi, berat ke infeksi denggi, ini memang kita didorong untuk melakukan pemeriksaan diagnosis. Jadi menggunakan diagnostic tools, baik itu rapid diagnostic test gitu ya, maupun yang lebih advance misalnya kita mau pakai PCR dan lain sebagainya. Jadi tapi mungkin untuk kriteria surveillance yang lain mungkin dari Dr. Fajar mungkin malah bisa memberikan masukan. Beliau dari Kementerian Kesehatan. Monggo, Dr. Fajar, ada komentar tambahan silakan. Jadi izin menambahkan, kalau di SKDR itu sebenarnya mereka itu tujuan, tadi yang nanya siapa ya? Pak Cipto ya? Mas atau D? AA. Iya. Jadi SKDR itu mereka ini bagi kami di program itu adalah untuk menangkap alert, warning gitu, warning sign. Jadi bukan menjadi sesuatu yang menggambarkan kasus. Makanya DO yang suspek ini dipakai. Jadi kalau ditanya kasusnya kita tidak pernah pakai suspek sebagai kasus. Jadi sejatinya SKDR itu hanya untuk alert saja bahwa di wilayah tersebut hati-hati loh ini suspeknya makin banyak nih. Nah kalau sampai makin banyak tolong dong warningnya di wilayah tersebut. Kalau ada kasus gejala seperti suspek ini tolong dipastikan itu denggi atau bukan. Makanya kami menyediakan logistik RDT, ya isinya itu combo, dalam arti combo itu dua, isinya NS1 dan
Karena suspek-suspek ini kebanyakan ditangkap dari puskesmas yang masuk ke dalam sistem SKDR. Kalau di rumah sakit, mereka nggak, masa suspek, rumah sakit masa melaporkan suspek, lucu ya. Rumah sakit sampai langsung terapi kan, makanya rumah sakit kadang-kadang tidak perlu memeriksakan NS1, mereka langsung bisa dengan kriteria klinis, dengan pemeriksaan hematokrit, tomokrit semacam itu, diagnosnya bisa membedakan antara dengue atau demam dengue atau DHF ya. Jadi data yang kami dapat itu kebanyakan dari rumah sakit, gitu yang dia bukan suspek, sudah confirm ya. Nah SKDR ini memang DO-nya seperti itu. Cumannya kalau nggak salah ada revisi yang sudah dibuat teman-teman SKDR, itu sudah memasukkan apa kata Prof tadi adalah warning sign. Mungkin itu nanti coba kita lihat lagi ya. Itu memang harusnya tidak selonggar itu ya. Harus ada, bagus juga masukannya, kritiknya. Coba nanti saya diskusi dengan teman-teman di SKDR ya. Karena di Kementerian Kesehatan ada dua timja. Satu timja yang program arbovirosis yang ada di kami, satu lagi timnya surveillance. Nah surveillance ini dia menangkap suspek, semua penyakit yang potensial wabah, dia DO-nya adalah suspek. Suspek misalnya cikungunya, suspek dengue, nah itu hanya untuk alert kewaspadaan. Nah kalau memang itu dirasa, nanti saya lihat pendefinisi kok cuman demam dan diare atau dengan muntah itu sudah dikatakan ke dengue, kayaknya tidak seperti itu. Biasanya demam lebih di 38 derajat Celcius, ya, mendadak tinggi ya, lebih dari 2 hari, kemudian ada gejala nyeri kepala, nyeri orbita, kemudian di belakang mata ya, kemudian nyeri sendi segala macam, disertai 1 atau lebih gejala, bisa salah satu warning sign, kemudian ada perdarahan spontan dari gusi, segala macam mukosa, itu kayaknya panjang ya kalau saya lihat. Tidak hanya demam kemudian diare atau demam kemudian muntah itu langsung dokter-dokter atau pesan pikir, oh ini langsung DBD. Kayaknya mereka akan lebih lagi menggali ke arah yang benar-benar gejala-gejala yang lainnya yang dimasukkan dokter, yang disebut oleh Prof tadi itu ada dalam PNPK. Saya rasa itu mungkin teknis di lapangannya yang memang harus kita lihat evaluasi ya. Kalau memang mereka hanya memakai itu sangat longgar sekali. Karena penyakit apapun juga ya pasti begitu. Tetapi kan kita tidak mau RDT yang kami berikan itu tuh langsung habis. Harus ada standarnya gitu. Yang membuat mereka tuh benar-benar suspeknya tuh mengarah ke dengue. Begitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Dr. Fajar sudah membantu merespon. Ini kayak sudah menunjukkan kandungannya sudah merah semua Dr. Egi. Terakhir karena judulnya ada book launching ya. Mungkin dari terakhir dari Bu Egi, apa yang membuat buku ini menarik untuk dibeli dan juga dibaca? Terakhir singkat saja. Iya, tadi itu yang jadi buku ini sangat terintegrasi dari berbagai aspek untuk dengue, dari epidemiologi, disease, virologi, keterlibatan masyarakat hingga kemudian pengembangan vaksin, sehingga kemudian Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa memanfaatkan buku ini untuk peningkatan pengetahuan dan juga bersama-sama meningkatkan awareness gitu ya bahwa dengue itu memang masih menjadi masalah di Baik, teman-teman, Profesor Egi Arguni, terima kasih sudah berbagi bersama saya di sini. Sampai jumpa. Dan terakhir Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku ini bisa langsung memesan secara dengan sistem pre-order dengan menghubungi nomor bisa menghubungi di nomor +6282240000896. Jalan-jalan ke Kota Bima, saya kembalikan ke Rima. Jalan-jalan ke Farmako, jalan Farmako, udah sore soalnya, terus ngeles. Kok saya cuma sendiri kok, nggak nyambung, mohon maaf lahir dan batin. Ngelesnya kurang asik. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, selanjutnya kami akan memberikan beberapa pengumuman terkait Conference Day 2. And we're going to switch the language into the English. Mas Yopi, please. Okay, ladies and gentlemen, for the tomorrow session, we will start around at 7:35. And tomorrow we'll several symposium session that
that will discuss Symposium 3, Global Challenges in Antimicrobial Resistance, One Health Approach. Symposium 4, Bridging the Equity Gap, Ensuring Access to Innovation in Tropical Disease Prevention and Treatment for All. And also we will discuss regarding innovation in dengue control, bridging science and community actions. And also for the tomorrow, we will announce for the oral and poster presentation outstanding participant. Who's going to be the most outstanding presenters? It will be announced tomorrow at the end of the conference. And another announcement, dear ladies and gentlemen, if you missed the Wolbachia Experience Tour, you still have the opportunity to join tomorrow as well. And a kind reminder for those who require a certificate with SKP accreditation, yesterday we sent out the Pelataran Sehat guidelines. And if you missed it, please recheck your message. Capture your special moments at the photo corner, available only today. So this evening it will be the last day for the photo corner. But tomorrow we're going to have a totally different photo corner. That's going to be very interesting tomorrow. Yes, for tomorrow we have the 360-degree video experience. So make sure you wear the good and best attire for tomorrow. Will there be any best costume tomorrow? Maybe. And once again, we'd like to express our gratitude to our sponsor, Takeda Pharmaceutical ITS Science Indonesia. And this conference is part of the annual scientific meeting, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada 2025. And we'd like to thank you, our media partner, Media Indonesia, Republika, Harian Jogja, Star Jogja FM, RRI, Bakri Center Foundation, dan Kedaulatan Rakyat. Thank you very much once again to all the speakers and all the participants once again for you. You've done your best for today. Congratulations. So we'll see you tomorrow. My name is Rima. My name is Yopi and see you everyone. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.